Oleh karena itu saya perintahkan atau saya peringatkan kepada para pelaku supaya sadar dan bertobat. Karena kami dalam mengusut perkara ini disertai oleh Tuhan. Siapapun Anda, jika Tuhan bersama kami, Anda tidak bisa melawan. Ingat itu. Oleh karena itu jangan mempersulit keadaan ini, segera menyerahkan diri kepada penyidik siapapun Anda. Siapapun Anda, saya peringatkan sekali lagi ya. Siapapun Anda pelaku kejahatan ini, supaya segera menyerahkan diri kepada penyidik Polri dan jelaskanlah apa yang terjadi, apa motifnya. Dan ini saya sangat yakin pelakunya bukan satu orang, karena ada yang memegang senjata, ada api, ada yang menggunakan senjata tajam dan sebagainya, ada yang mengiris-iris, ada yang menggebuk, ada yang memukul. Ini pasti lebih daripada satu orang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di hari Rabu, hari ketiga di pekan ini ya. Masih bersama saya Hetsu Benung Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda sekalian, teman-teman on the record. Ya, seperti biasa Mbak ya, kita ajak ngomong, membaca berita di balik berita. Jadi tugas kita ini kan sebenarnya ngerumpi, tapi membantu teman-teman juga untuk memberikan perspektif ya, karena sekarang ini di era informasi yang melimpah itu, kita mesti mulai pandai-pandai menyaring informasi ya. Tidak semua informasi itu bisa diverifikasi kebenarannya. Paling penting gitu, itu setiap kali Anda menerima informasi perlu diverifikasi, dan kemudian kami mengajak Anda untuk membaca ada apa ya di balik berita itu. Kenapa berita ini muncul? Kan begitu, ini penting sekali untuk mendapatkan konteksnya. Karena itu selamat datang, ayo kita ngobrol seperti biasa. Saya persilakan Anda sambil santai saja kalau menikmati obrolan bersama kita ini ya Mbak ya, sambil ngopi-ngopi, sambil ngeteh, sambil cemilan atau apapun silakan ya, santai, mau kakinya di atas meja juga bebas, soalnya kan nggak ditunggu kami langsung. Apa nih Mas Yesu topik kita ya? Satu berita politik yang kita kan selama berapa ini, hampir sepekan ini terus menerus kita bicara soal tragedi atau insiden di rumah Irjen Pol Verdi Sambo, dan masih kita kelihatannya, saya yakin Anda juga masih akan terus mengikuti perkembangannya dan masih kepo, masih ingin tahu. Tapi kita interrupt sedikit dengan informasi rencana bebasnya dari Habib Rizik Syihab. Pengacara sih belum konfirmasi iya atau tidak, cuman insya Allah mohon didoakan gitu kata pengacara. Tapi kalau kita lihat hitung-hitungannya, Habib Rizik Syihab memang sudah mulai bisa menjalani bebas bersyarat gitu ya. Bebas bersyarat ini kan kalau dalam aturan di Kementerian Hukum dan HAM itu orang bisa menjalani bebas bersyarat itu setelah 2/3 menjalani masa tahanan. Tapi Habib Rizik Syihab kan ada 3 kasus kemarin ya Mbak ya. Pertama pengamburan kena 8 bulan penjara, terus kemudian kerumunan di Megamendung itu kena 20 juta, denda 20 juta. Sementara untuk swab di Rumah Sakit Umi ini ya, katanya dianggap menyebarkan kabar bohong, itu kena 4 tahun tadinya ya, 2 tahun di pengadilan tingkat pertama, banding naik 4 tahun, dan Mahkamah Agung kemudian menetapkan mengkorting lagi jadi 2 tahun. Kalau 2 tahun, Habib Rizik Syihab ini di waktu itu ditahan di Polda, bukan ditangkap ya, karena dia datang ke Polda Metro Jaya, pasti masih ingat ya. Tanggal 13 Desember, kemudian dia ditahan di Polda Metro Jaya. Jadi kalau hitungannya 2 tahun, itu sebenarnya 13 Desember nanti dia bebas. Saya nggak tahunya, mungkin nggak akumulasi ya dengan 8 bulan. Biasanya kalau ada beberapa kasus ini dipilih hukuman yang paling berat gitu. Tapi sudah menjalani remisi 2 kali ya, remisi Idul Fitri 2 kali, remisi kemerdekaan 2 kali. Jadi saya kira hari ini harusnya bebas bersyarat gitu. Nggak tahu kalau ada campur tangan apa. Tapi foto-fotonya udah beredar nih kan Mbak ya, foto-foto. Ya, sudah sih Mas Ersu, sudah beredar ya. Sudah beredar luas karena pukul 6:30 tadi pagi sudah sampai di rumah ya, sampai di Petamburan gitu. Dan dijemput, ini malah sudah jadi perbincangan nih, karena sudah ada videonya begitu, dijemput dengan kendaraan Alphard B3 YUS gitu, YUS, dan kemudian orang berspekulasi, waduh dijemput oleh Pak Yusuf Mansur gitu kan, dia kan juga lagi
sedang trending lah belakangan ini begitu ya, mengenai perilaku dan banyak masalah begitu. Dan kemudian ternyata foto berikutnya mengindikasikan bahwa yang menjemput adalah memang Pak Yusuf Martak. Jadi Yusuf yang berbeda ini. Dan kemudian orang juga mempertanyakan, kok Habib punya mobil ini Alphard gitu ya? Ya karena memang itu mobilnya Pak Yusuf Martak rupanya. Beliau kan pengusaha ya. Ya, Yusuf Martak ini pengusaha. Beliau ini ketua GNPF dan jangan salah. Ini penting mesti kita ingatkan. Iya, dari keluarga besarnya pun ya Mas ya, ini adalah keluarga pahlawan Yusuf Martak itu. Karena saya nggak tahu pamannya atau paman kakek adik kakeknya gitu kalau tidak salah ya, yang itu yang menghibahkan gedung proklamasi ya yang digunakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta untuk mempromosikan kemerdekaan RI. Dan pada waktu Bung Karno juga sakit itu katanya keluarga Martak inilah yang mensuplai makanan-makanan bergizi dan termasuk madu dari Yaman. Ya, itu yang ya, kisahnya seperti itu, betul. Jadi emang dari dulu ini memang keluarga pedagang di Jakarta dan kemudian pejuang, Mbak, pedagang dan pejuang, keluarga pedagang dan pejuang yang suka mensuplai mensedekahkan gitulah istilahnya ya. Bahkan rumahnya itu kan terus kemudian diberikan kepada negara begitu ya. Dan tidak hanya di Jakarta karena kabarnya bisnisnya itu juga di kota-kota lain di Indonesia. Jadi jangan heran kalau kemudian ya mungkin beliau keluarganya adalah Habib ya, karena memang Habib gitu, dan kemudian orang seringkali di dalam benak atau pikiran orang-orang itu sebagian sih ya, itu berpikir bahwa kalau seandainya itu ulama atau ustadz itu tidak boleh kaya begitu. Padahal kalau di dalam Islam justru diharuskan kaya kan Mas Hersu? Kaya dong, ya. Rasul, sahabat-sahabat Rasul itu rata-rata kaya. Kalau disebut siapa sih? Banyak yang sangat kaya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu orang yang sangat kaya. Dan ini saya kebetulan ini kalau dengan Bang Yusuf Martak ini kenalnya sudah lumayan lama ya, pada waktu saya masih di Antv waktu itu. Saya kan dari Metro TV saya kemudian ke Antv, dan Bang Yusuf Martak itu kerja di perusahaan profesional di oil and gas-nya. Betul. Keluarga Bakri. Dan pada waktu tsunami di Aceh tahun 2000 akhir Desember 2004 ya, yaitu waktu itu ya. Iya. Desember itu saya kemudian membawa bantuan dari para pemirsa dari Antv, dan kemudian ada rombongan eksekutif dari Bakri. Nah, salah satunya adalah Pak Yusuf Martak. Saya kemudian pada saat itu dikenalkan dengan Habib Rizik Syihab. Nah, yang menarik pertemuannya di mana, Mbak? Habib Rizik Syihab itu buat posko di kuburan Belanda. Jadi kalau Belanda bangunannya besar-besar begitu. Jadi Habib Rizik pada di situ dia memimpin tim evakuasi dari FPI. Jadi banyak mereka melakukan evakuasi jenazah, menyolatkan, mengkafani dan ribuan jenazah ya di sana. Dan itu diakui. Anda bisa buka dokumentasinya peran Front Pembela Islam. Nah, ini nanti kita mungkin next kita akan bahas bagaimana setelah Habib Rizik Syihab ini balik ke keluar dari penjara, dan bagaimana aktivitasnya. Ini saya kira jadi wartawan bakal banyak dapat berita lagi deh. Gitu ya. Ya, konstelasi politik kayaknya akan menjadi lebih hangat lagi nih setelah Habib keluar. Tapi dia memang ada waktu bebas bersyaratnya 8 bulan kalau tidak salah ya Mas Hersu. Jadi selama 8 bulan ini akan terpantau terus apa yang dilakukan oleh Habib, dan kemudian ya kalau lihat dari foto-fotonya nih tampaknya ada sambutan di sana ya, ada ya mungkin murid-murid gitu yang sudah lama kangen karena selama ini kan memang sulit ya untuk menjenguk dia di rumah tahanan gitu. Dan kemudian juga pertemuan dengan yang berbaju hitam ini saya rasa keluarganya sih Mas Hersu ya, dari Umi atau istri dari Habib dan kemudian anak-anaknya, karena anak-anak Habib itu perempuan semua. Jadi yang selama ini suka diisukan beristri 2, beristri 3, ada bahkan maksimal 4 kok, ini istrinya ada 7 kan gitu kan, ada yang suka menggoreng seperti itu. Padahal itu adalah anak-anaknya, memang dia tidak punya anak lelaki gitu. Ya. Mari kita melihat sesuatunya secara proporsional ya. Kita kan sejak awal kita selalu mengingatkan itu bahwa
sudahlah persoalan-persoalan perbedaan pandangan politik, perbedaan latar belakang agama ini jangan kemudian kita terus-teruskan gitu ya. Bagaimanapun juga Habib Rizik Syihab ini juga warga negara kita dan dia juga punya andil besar, dan tadi kalau kita singgung komunitas Arab ini juga punya peran besar dalam sejarah pergerakan kemerdekaan kita, seperti juga komunitas-komunitas lainnya ya, semua punya kontribusi gitu. Saya sih punya harapan yang besar gitu. Mudah-mudahan dalam situasi sekarang ini ketika ekonomi kita makin memburuk itu harusnya persaudaraan kita jangan makin memburuk, malah kita mestinya bersatu dalam momentum semacam ini. Situasi yang berat itu kalau kita pikul bersama-sama ya, kita hadapi bersama-sama, nggak ada yang berat gitu ya, jadinya semua betul Mas Ersu ya, seperti sekarang kejadian dari Brigadir Yosua ini begitu. Kita tidak boleh memandang misalnya dalam segi kemanusiaan, kita tidak boleh memandang agamanya apa, preferensi politiknya apa, terus kemudian ini anak siapa atau bagaimana, tidak boleh. Kita latar belakangnya polisi lagi juga gitu ya, latar belakang polisi kan juga manusia dan dia juga punya keluarga, dia punya hak asasi juga kan gitu ya. Betul, iya, jangan karena polisi kemudian kita biarkan, karena ini kan dia juga berhadapan dengan kekuatan di dalam kepolisian yang lebih besar. Nah, kita melihat kalau seandainya memang dari awal itu tidak terjadi, tidak banyak kejanggalan-kejanggalan, di mana kejanggalan itu juga tidak hanya masyarakat yang melihatnya, tapi juga dari kalangan pemerintahan pun melihat itu sebagai kejanggalan begitu. Jadi kalau tidak ada kejanggalan mungkin juga tidak akan seramai ini begitu. Tapi karena ini ada pihak yang seolah sampai saat ini kita melihat itu teraniaya begitu ya, dan kemudian ini begitu rumit, itu menandakan atau mengisyaratkan ada kekuatan besar yang bermain di sini, ada sesuatu yang entah disetting atau tidak, tapi sesuatu yang dapat diubah semau mungkin gitu. Nah, itu artinya kita terus kemudian kita bersatu begitu ya, bersatu untuk mendudukan persoalan pada kebenaran gitu, bukan bersatu kemudian yang satu harus ini harus kalah, ini harus menang, tidak, tapi kebenaran itulah yang harus menang. Oke, jadi sementara soal Habib Rizik Syihab kita tinggalkan dulu ya, biarkan Habib Rizik Syihab menikmati kebersamaan bersama dengan keluarganya. Sekarang kita balik lagi dong. Ya, tapi ada satu hal Mas Ersu, jangan buat kerumunan. Ya Mas Ersu, ini harus ditekankan. Jadi orang yang mungkin dengan tidak berpikir panjang, ke rumah Habib atau menyambut gitu, euforia semacam itulah. Kalau urusannya diatur gitu, karena bagaimanapun sekarang COVID itu masih sangat tinggi ya, bukan sangat tinggi, mulai meninggi lagi ya, masih banyak korban. Sorry, saya mesti menyampaikan, saya serius nih bicara soal COVID ini, karena dalam beberapa waktu terakhir ini saya kehilangan keluarga itu karena COVID, kemudian juga banyak yang menderita COVID dan cukup berat loh dampak COVID-nya itu. Jadi please jangan dianggap main-main, karena saya lihat banyak sekali yang sudah mulai teledor, tidak mulai melepas masker. Nggak usah ikut-ikutan Pak Jokowi deh, yang kemarin nyuruh pakai masker Pak Jokowi. Nggak pakai masker. Pak Jokowi kan banyak dokternya, kejagaan kesehatannya aman lah kalau Pak Jokowi kan gitu. Kalau Anda menderita COVID itu berat. Kenapa? Apalagi kalau Anda kepala keluarga dalam situasi ekonomi sekarang memburuk ini, kita mesti lebih rajin bekerja, lagi rajin menabung gitu. Kalau Anda kena COVID berat itu ya. Oke, setuju. Pesannya itu penting. Tapi sekarang kita tinggalkan dulu ya Habib Rizik. Kita balik lagi ke Yosua, karena perkembangannya menurut saya cukup menarik ini. Dan banyak juga yang teman-teman bertanya kepada saya, sebenarnya namanya Joshua atau Yosua gitu, karena kan kalau polisi kan nyebutnya Brigadir J gitu ya Mbak ya. Sebenarnya mana yang benar nih Mbak Agi ini? Kalau saya melihat ya, ini sejak semula menjadi orang tuh jadi agak kurang percaya terhadap keterangan polisi. Ini maaf ya, karena memang sepertinya ada pengaburan begitu, seperti seolah ada pengaburan data begitu ya. Seperti misalnya Barada begitu kan. Ya, padahal secara spontan dari kalangan polisi itu sendiri ketika mengantarkan jenazah Brigadir J ke rumah keluarga di Jambi, itu yang mengantar ketika menjelaskan soal kejadian di rumah Bapak Ferdi Sambo, itu secara spontan dia mengatakan bahwa Richard gitu, beberapa kali dia langsung secara spontan
memention atau menggunakan nama panggilan itu Richard. Jadi saya pun ketika pertama kali melihat video itu, Richard ini siapa ya, begitu kan. Tapi terus kemudian saya berpikiran mungkin itu adalah nama lain dari Baradae begitu. RE karena Kapolres kan yang yang menyebut Baradae itu adalah Karopenmas Mabes Polri. Betul. Nah, itulah kenapa harus disebut Kapolres menyebutnya RE. Ya kan gitu. Ya, kemudian dari Polres disebut RE. Kenapa harus disebut E begitu kan? Kalau seandainya namanya adalah kalau seandainya mau menggunakan satu inisial mungkin lebih tepat itu R ya Mas Hersu. Jadi bukan E karena E memang bukan panggilannya Eliezer, dia lebih dipanggil Richard atau Ricky begitu. Kemudian saya menelusuri jejaknya untuk Instagramnya dan ternyata namanya cukup panjang, saya tidak hafal, tapi yang jelas nama yang di depan adalah Richard Eliezer begitu. Nah itu yang pertama. Terus jadi sekarang walaupun orang masih mengatakan Baradae, tapi orang sudah paham bahwa ini sosoknya namanya adalah Richard. Dan yang kedua yaitu soal Yosua Nopriansah, Yosua Huta Barat begitu. Nah ternyata namanya itu adalah Yosua dan itu yang diikuti oleh semua media sekarang yaitu pakai Y dengan spellnya ada YOSUA begitu. Jadi bukan J, bukan Joshua. Dan tidak pakai H ya, Yosua. Dan tidak memakai H, betul. Jadi kenapa polisi menyebutnya J ya? Brigadir J itu kan seperti miss gitu ya, ada sesuatu yang di serius loh Mbak, dalam hukum itu kalau salah nama itu bisa error in persona loh, itu bisa tudingannya batal. Dan kita di media itu diajarkan sejak dulu gitu ya, kita betul dimarahi oleh senior kita kalau kita salah menulis nama itu ya. Kenapa? Karena selalu kalau media itu sebut ada kredonya ya, accuracy gitu ya. Pokoknya itu dieja ACCURACY gitu ya disebut. Mas Hersu mungkin masih ingat ya kita kalau menulis Sumitro Jojo Hadi Koe Soemo atau Soe Derajat Jiwandono itu saya dulu juga ya itu harus tepat gitu. Bahkan ada gini Mbak, orang sering tulis misalnya gampang dulu, saya juga sering melakukan hal yang sama karena senior saya melakukan hal yang sama. Misalnya nama Sudomo, bagaimana tulisnya gitu. Dan, mereka pasti menjawab Suedomo gitu. Loh dari yang Anda tahu kan dia orang lama, padahal salah. Misalnya Sudomo kan gitu. Sudomo biasa. Ya, Patri Sutrisno misalnya. Trisno pakai Y atau pakai I? Mereka akan jawab I. Kenapa? Karena dia alasannya ada jawab orang lama nggak mungkin pakai Y. Ternyata tulisan nama Pak Tri itu kan pakai Y. Jadi hal-hal yang elementer begini ini menurut saya polisi juga harus dibenahi ya, karena tadi berkaitan dengan implikasi hukum. Sementara kita sendiri di media soal-soal akurasi seperti ini penting ya. Ini baru nama, belum lagi berkaitan dengan fakta. Kenapa kita penting kita singgung soal dari Joshua, terus kemudian Anda tadi menyamarkan begini, ini soal hal begini buat orang media menjadi sangat penting gitu, dan sebenarnya buat polisi juga sangat penting gitu. Iya, bahkan seseorang yang kemudian dipanggil sebagai saksi atau tersangka atau apa, dia bisa menolak kalau seandainya di surat pemanggilannya itu berbeda hanya satu huruf sekalipun gitu. Ya, ini memang isu yang berkembang terakhir ini adalah desakan dari pengacara keluarga Brigadir Yosua ini Mas Hersu mengenai penonaktifan, permintaan penonaktifan dari Kepala Biro Paminal ya. Di Kadif Propam, di Div Propam begitu, karena yaitu Brigjen Hendra Kurniawan. Paminal itu pengamanan internal ya maksudnya? Iya, betul. Dari pengamanan internal, divisi profesi dan pengamanan, Div Propam Polri begitu ya. Nah ini soal-soal singkatan itu atau akronim itu saya juga kadang-kadang suka ini yang mana ya begitu ya. Nah mudah-mudahan tidak salah. Yaitu dia adalah Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kapolres Jakarta Selatan ya, yaitu Kombes Budi Herdi itu yang diminta untuk dinonaktifkan karena dinilai seperti Kombes Budi Herdi yaitu sebagai orang yang pertama kali dihubungi oleh Verdi Sambo, dia mengatakan demikian kan, katanya keterangannya itu dia dinilai tidak melakukan prosedur begitu, selain karena dia tidak memberitahukan kepada RT, kemudian memindahkan jenazah dengan diam-diam gitu, terus kemudian juga tidak memasang polis lain dan masih banyak yang lainnya yang dinilai itu adalah
duga begitu adalah untuk ikut menutupi kejadian tersebut begitu. Ini dari pihak versi pengacara ya. Dan kemudian juga dari Karo Paminal itu tadi Pak Hendra Kurniawan itu dinilai bahwa dia sudah mengintimidasi keluarga karena yang bertugas mengirim jenazah dari Yosua ini ke kampung halaman itu kan dari Karo Paminal, dan kemudian antara lain dia tidak membolehkan keluarga untuk bahkan hanya sekedar memoto tidak boleh, mendokumentasikan tidak boleh, terus kemudian juga dia juga mengintimidasi, begitu dinilai mengintimidasi, begitu tidak membolehkan melihat mayatnya, dan kemudian juga pada setelah itu kan ada polisi datang ya, rame-rame yang kemudian dikatakan bahwa ada ratusan polisi, tapi menurut polisi jumlahnya hanya sekitar 50. Kalaupun 50 pun juga itu jumlah yang signifikan ya. Untuk apa ada 50 orang polisi datang ke rumah J gitu, ke rumah Yosua, dan kemudian ternyata pada saat itu dinilai kurang sopan gitu. Jadi itu yang dinilai agak mengintimidasi karena masuk tanpa salam gitu, tanpa salam misalnya, dan kemudian langsung menutup pintu dan sebagainya begitu. Nah, itulah yang keluarga kemudian merasa terintimidasi, dan sekarang tuntutan dari pihak pengacara ini adalah supaya mereka dinonaktifkan. Dan terakhir jawaban dari Kapolri Listio Sigit ini adalah akan mendengarkan apapun usulan. Nah, kita nggak tahu nih apakah akan ada penonaktifan kedua atau bagaimana begitu Mas Ersu. Dan karena ada soal ini Mbak yang disoal kalau nggak salah oleh IPW, Indonesian Police Watch ya, tentang pertemuan kemarin yang Anda sudah singgung, pertemuan antara Pak Fadil Imran dengan Kadif Propam Pak Ferdi Sambo. Kan bagaimanapun ini kasus ini diselidiki oleh Polres Jakarta Selatan, dan itu di bawah Polda Metro Jaya, dan ini kan penyidikan di bawah Polda. Jadi itu kalau nggak salah kemarin ada singgung soal itu ya, soal iya betul Mas Ersu, dan itu yang mengatakan adalah Pak Sugeng Santoso ya dari IPW. Dia betul-betul berkali-kali sih dia mengatakan, menyoroti soal itu karena itu tidak proper dan itu tidak boleh begitu, pertemuan antara Ferdi Sambo yang kemudian didatangi oleh Kapolda begitu ya, Pak Fadil Imran. Karena walau bagaimanapun Kapolres Jakarta atau Polresta Jakarta Selatan ini ada di bawah dari Polda Metro Jaya, dan ternyata memang betul apa yang dikatakan oleh Pak Sugeng, karena saat ini kasusnya mulai tadi malam kan sudah ditarik ke Polda Metro begitu. Artinya kasus dari Ferdi Sambo ini akan ditingkat, dan tingkatnya kan sudah dinaikkan menjadi penyidikan sekarang. Jadi di proses penyidikan ini walaupun belum ada tersangka ya sampai sekarang, dan ini cukup mengherankan, penyidikan tapi belum ada tersangka itu sudah ditarik dan ditangani oleh Polda Metro, di mana Kapoldanya yang kemarin bertemu dengan Pak Ferdi Sambo yang dikatakan atau diduga sebagai bagian dari, bahkan kalau dari Pak Sugeng sendiri mengatakan sebagai dugaannya adalah sebagai dalang dari pembunuhan Brigadir J tersebut begitu. Ya, nah kalau tidak salah yang naik ke penyidikan ini sementara itu adalah kasus yang pelaporan pelecehan seksual kalau tidak salah, tindak kejahatan itu Mbak. Yang berarti kalau itu kasus yang dinaikkan ya tersangkanya berarti Brigadir Yosua dong kalau saya tidak salah baca itu. Ya, tapi Brigadir Yosua sendiri kan sejauh ini juga polisi tidak pernah mengatakan dia sebagai tersangka juga kan Mas Ersu. Belum ada penetapannya begitu. Jadi memang kasus tersebut yang naik, dan tentunya itu kan ada di lingkaran semuanya, itu sebagai saksi ada Ferdi Sambo, ada dan kemudian yang sangat menarik juga, ini ramai juga seperti yang kemarin kita bicarakan soal Ibu Putri ya Mas Ersu, yang dia minta perlindungan kepada LPSK, itu sekarang pun ramai juga orang ingin tahu sebenarnya Baradae atau Richard Eliezer ini dia merasa terancam oleh siapa begitu. Karena dua-duanya ya, jadi Ibu Putri dan Barada Richard Eliezer yang saksi kunci ini dua-duanya. Kalau nggak salah sudah tanggal berapa ya? Dia waktu peristiwanya diumumkan tanggal 11 ya kalau nggak salah diumumkan, dan tanggal 13 dia sudah minta perlindungan begitu. Nah, ini kenapa? Karena menurut kepolisian sebenarnya dia sudah mendapatkan perlindungan dari polisi. Ya, polisi pun mengatakan bahwa ini para saksi ini sudah mendapatkan perlindungan dari kami begitu. Tapi itu adalah hak mereka kalau seandainya mereka ingin meminta perlindungan dari LPSK gitu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, ini
mereka minta perlindungan dalam kapasitas sebagai saksi atau sebagai korban juga gitu, karena kan bisa keduanya ini. Dan kemudian kenapa ketika dilindungi oleh polisi dia merasa tidak aman? Siapa yang mengancam? Kalau dari Brigadir J, dari keluarga ini sudah jelas tidak mungkin, bahkan untuk ke Jakarta saja sulit. Walaupun bapaknya ingin ke Jakarta begitu ya, untuk pergi ke sini, tapi sampai sejauh ini kan belum gitu. Dan kemudian juga tidak mungkin sih kalau secara nalar mereka melakukan pengancaman gitu. Dengan cara apa? Bahkan adiknya yang Riza atau disebut LL Huta Barat itu sudah dimutasi ke Jambi begitu, dari Mabes Polri, yaitu adik dari Brigadir J, adik kandung yang juga adalah seorang polisi di Mabes Polri, itu juga sudah dimutasi ke Jambi begitu. Jadi artinya dalam hal ini ancaman di dalam kepolisian itu sendiri tidak ada, tapi kenapa mereka takut oleh apa? Oleh netizen saya rasa tidak, Mas Hersu ya. Kalau seandainya Ibu Putri ada ancaman psikologis begitu ya, bukan berupa fisik tapi psikologis, itu mungkin bisa saja dia meminta perlindungan atau semacam pendampingan begitu. Tapi kalau yang dari E ini sendiri apa ancamannya begitu. Nah, inilah Mas Ersu, dan mungkin juga LPSK harus berhati-hati nih. Mereka punya waktu 30 hari untuk menentukan akan menerima atau tidak. Karena kalau seandainya memang dari hasil wawancara itu mereka tidak, menurut LPSK tidak perlu dilindungi, tidak ada ancaman fisik, tidak ada teror, tidak ada apa, ya LPSK tentu tidak akan menerima. Ini kasus yang LPSK menolak permintaan itu banyak begitu. Oke, ini semua ini jadi clue ya, saya kira untuk para penyidik melakukan itu. Dan karena sekarang ini polisi itu, saya kira penyidik ini berkejaran juga dengan para penyidik swasta di luar ya. Dan jangan dianggap remeh, karena penyidik swasta ini juga banyak diantaranya punya pengalaman juga jadi penyidik gitu ya. Betul. Ya. Betul. Banyak sekali yang mereka kemudian tidak mau muncul secara terbuka, tapi mereka sendiri sebenarnya juga punya opini dan logik apa yang mereka sampaikan. Inilah pentingnya saya kira polisi untuk bersikap transparan. Era untuk nutupi itu sudah berakhir ya. Sekarang semuanya itu terbuka dan gampang sekali ya dibuka oleh publik gitu ya. Saya sebenarnya gini kan, kalau sekarang kita sering menyebut netizen itu kesannya itu apa ya? Kesannya seolah-olah mereka bukan siapa-siapa, tapi sebenarnya ini publik ya. Sekarang memang mereka kemudian sekarang menggunakan fasilitas di media sosial untuk menyampaikan pendapat, opininya, maupun menyebarkan informasi gitu. Dan tidak jarang kan seperti kita lihat ada akun opposite gitu ya. Opposite itu saya lihat sangat masif penyebarannya kemana-mana ya. Dan orang cenderung menelan sepenuhnya percaya itu, bahkan lebih percaya dibandingkan dengan pernyataan dari Kepala Divisi Humas maupun pejabat kepolisian, dalam hal ini Kapolres Jakarta Selatan. Kan kalau seperti ini kemudian kalau dibiarkan, dalam artian bukan kemudian akun yang ditutup, tetapi justru polisi harusnya membuat mereka jauh lebih kredibel, sehingga ketika ada muncul informasi-informasi yang seperti ini, terlepas dari hoax atau tidak, orang tidak lagi percaya, orang akan tetap berpegangan pada informasi yang kredibel dari polisi, kan gitu Mbak ya? Betul Mas Hersu. Jadi memang sebenarnya mata itu juga ada di dalam gitu ya. Ya kita tahu pada sebuah tembok sekarang bisa bicara kok katanya. Nah, tembok-tembok di kepolisian itu tipis begitu kan, kalau kata opposite begitu ya. Begitu juga netizen banyak yang mengatakan demikian, tembok-tembok itu mendengarkan dan kemudian menyebarkannya keluar begitu. Jadi sebenarnya banyak informasi itu justru datang dari dalam begitu ya. Kalau saya rasa sih demikian, karena misalnya kemudian akan ada pencopotan gitu dari Verdi Sambo, itu beberapa saat sebelum konferensi pers dari Pak Listio Sigit itu sudah menyebar begitu. Ini akan segera diumumkan gitu. Ini siapa yang menyebar kalau bukan dari kalangan polisi sendiri. Jadi itulah yang membuat saya sebenarnya dalam kalangan polisi sendiri juga mereka menginginkan keadilan. Saya rasa sih begitu. Tidak, walaupun ada stigma polisi ini begini, tapi saya rasa di dalam itu, khususnya dalam soal Brigadir J ini banyak sekali yang ingin ini cepat selesai, ini cepat terungkap, dan kemudian ingin keadilan gitu Mas Hersu. Jadi jangan heran kalau seandainya kemudian berbagai info itu menyebar keluar bahkan sebelum polisi mengatakan begitu kan. Jadi dan ternyata info yang keluar itu ternyata benar. Maksudnya bukan info keluar dan kemudian info itu salah, ternyata diamini oleh pernyataan polisi sendiri begitu.
Seperti misalnya soal CCTV begitu kan, itu ada pertanyaan gini-gini, terus kemudian ada info bahwa itu polisi sendiri yang mengambil. Padahal waktu itu dikatakan mereka masih tidak menjawab begitu. Dan kemudian juga soal HP begitu, mereka yakin ini adalah begini dan ternyata memang akhirnya ada jawaban bahwa HP itu ada pada kami, itu sebagai salah satu bukti yang seperti itu. Padahal sebelumnya polisi mengatakan HP dari Brigadir Yosua itu hilang begitu. Nah, inilah makanya yang membuat janganlah membuat blunder, jangan membuat keterangan yang berbeda-beda gitu ya, karena itu nanti akan kena ke polisi sendiri gitu. Nah, ini Mas Ersu juga yang sekarang ini sedang ramai itu adalah soal permintaan otopsi. Karena dari pihak keluarga ini kan mengatakan bahwa mereka meragukan soal otopsi karena memang pada saat dilakukan otopsi itu keluarga juga tidak mengetahui begitu ya, walaupun katanya ada juga yang mungkin disampaikan ke adik dari Yosua yang ada di mendampingi otopsi begitu, tapi dia sama sekali tidak melihat si adik ini proses otopsinya atau sesudahnya begitu, dia tidak melihat dari jenazah tersebut begitu. Nah ini terus kemudian ini dikatakan sebagai otopsi yang berada di bawah tekanan gitu, dikhawatirkannya demikian karena pada saat itu juga Pak Ferdi Sambo juga belum dinonaktifkan dan masih punya wewenang penuh terhadap segala yang ada di bawahnya begitu. Nah ini yang kemudian sekarang dimintakan otopsi. Kemarin sih sempat dari polisi begitu tidak menggubris ya, bahkan Kompas juga membuat lead gitu bahwa permintaan otopsi tersebut tidak digubris, media lain juga, tapi akhirnya ada jawaban gitu, akhirnya ada jawaban dari Kadif Humas Polri gitu Pak Dedi Prasetyo ya, bahwa otopsi itu dimungkinkan dengan pihak pengacara ini membuat permohonan kepada penyidik agar dilakukan otopsi. Tapi dengan syarat rupanya Mas Hersu, yaitu otopsi kali ini adalah namanya mengajukan ekshumasi. Saya pun karena saya juga bukan orang yang berkecimpung di liputan kriminal ya, saya juga baru mendengar ini istilah ekshumasi. Saya cari, ternyata ekshumasi itu adalah istilah forensik yang mengacu kepada tindakan pembongkaran kuburan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Jadi biasanya kalau seandainya ada sesuatu di otopsi begitu ya, kemudian ada otopsi ulang, bisa saja kalau pada kejadian biasa itu pihak keluarga meminta otopsi oleh universitas begitu ya, atau yang memiliki rumah sakit begitu kan, biasanya seperti itu. Jadi otopsi yang tidak dilakukan ini. Tapi ini tentu juga atas sepengetahuan dan supervisi dari Polri. Tapi kalau ini memang otopsi ulang yang dilakukan oleh pihak berwenang begitu. Nah, jadi artinya adalah otopsi ulang yang dilakukan oleh kepolisian itu sendiri begitu. Jadi menurut Pak Dedi itu, jadi kedokteran forensik Polri menurut dia tentunya tidak boleh sendiri. Kami juga akan meng-hire dari pihak luar dalam rangka untuk apa? Untuk betul-betul hasilnya itu sahih dan bisa dipertanggungjawabkan dari sisi keilmuan dan dari semua metode sesuai dengan standar internasional. Nah, inilah yang kemudian kita juga mempertanyakan kalau yang kemarin sebelum ada perintah dari Pak Listio Sigit gitu ya, itu kan otopsi tanggal 8 meninggal atau tewas dan kemudian tanggal 9 sudah dikirim ke daerah, jadi mungkin otopsi dilakukan sekitar tanggal 8 dan 9 dan itu belum ada pernyataan dari Pak Listio bahwa ini akan harus dilakukan secara scientific investigation, dia mengatakan demikian. Nah ini artinya yang sekarang baru akan dilakukan itu begitu, ataukah yang kemarin sudah dilakukan kita tidak tahu, tapi kita melihat dari pihak pengacara maupun dari pihak keluarga itu merasa tidak puas ketika mereka mendapat laporan dari hasil otopsinya. Dari pihak Polri pun katanya hari ini akan memberikan otopsi awal gitu. Sebagian dari otopsi data-data itu akan dikirim kepada keluarga. Ini saya kira menjadi kata kunci karena ada dispute kan ini antara penjelasan polisi dengan fakta-fakta yang dibuat oleh keluarga dan pengacara keluarga ya, berkaitan dengan saya kira dengan luka, dan ini menjadi salah satu kunci kok ya soal otopsi ini. Kenapa? Karena dari situ kemudian orang bisa menyimpulkan ini luka apa sih sebenarnya kan gitu, bisa disimpulkan kan. Kalau selama ini kan polisi menyebut bahwa itu serempetan dari peluru, tapi kemudian keluarga menyampaikan ini seperti sayatan, ini seperti yang ada media ada menyebutkan bahwa kan jarinya dipotong dengan semacam cutter untuk menggunting, untuk memotong cerutu. Itu kan sangat spesifik informasi semacam itu. Itu kan penting untuk mesti didudukkan bareng supaya tidak terjadi simpang siur di sana sini. Dan tapi di luar semua itu yang penting semua itu mendapat keadilan ya, justice, termasuk bagi Brigadir Yosua ya, meskipun dia sudah meninggal dunia, tetap saja dia berhak untuk mendapatkan keadilan karena
sangat disayangkan kalau kemudian tentu akan menjadi penyesalan dari keluarga kalau dia meninggal dalam kondisi dengan status dia disebut sebagai pelaku kejahatan seksual dan kemudian ditembak mati dan dia tidak bisa membela diri. Iya, iya betul. Tepatnya seperti itu, Mas Irsu. Nah, mungkin kita perlu melihat kembali ya, apa sih luka-luka yang diderita oleh Yosua ini? Mungkin kita bisa melihat video ini, Mas Irsu, dari Pak Kamarudin. Karena kami menduga ini pelakunya bukan satu saja, karena ada yang berperan untuk menyayat, menikam dan sebagainya. Dari belakang ada juga yang berperan menembakkan begitu. Jadi oleh karena itu kami sangat yakin pelakunya ini bukan satu orang tapi terdiri dari beberapa orang, maka kami juntuhkan dengan pasal 55 satu KUH pidana yaitu tentang penyertaan dan atau pasal 56 tentang perbantuan. Oleh karena itu kami sangat menyesalkan sikap daripada Kapolres Jakarta Selatan yang belum menangkap siapa saja yang ada di tempat kejadian perkara setidak-tidaknya untuk melakukan penangkapan 1 kali 24 jam. Tetapi kami melihat bahwa Kapolres Jakarta Selatan dengan jajarannya telah disetting oleh seseorang untuk tidak melakukan pekerjaan atau kewajibannya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Iya, ya kalau kita melihat itu ya Mas Ersu, itu memang luka-luka yang tidak disebutkan oleh kepolisian, baik itu oleh Kapolres, oleh Divisi Humas maupun Karopenmas pas di awal-awal gitu ya. Memang luka-luka itu tidak pernah disebutkan dan kemudian bagi kita yang awam gitu ya, juga masyarakat atau bagi orang yang sebenarnya tidak awam sekalipun itu menganggap itu sebagai kejanggalan gitu, bahwa itu semua disebabkan oleh peluru begitu kan. Nah, ini yang saya juga agak geli Mas Ersu, ini dari pemirsa off the record, ini mereka pada menanyakan Pak Benny Mamoto dari Kompolnas gitu. Karena belakangan memang yang muncul bukan Pak Benny Mamoto lagi begitu ya. Jadi Pak Benny ini mendapatkan banyak protes. Karena sejak awal ini seperti malah menjadi juru bicara dari kasus ini, gitu ya, dari kepolisian. Pendapatnya bertentangan dengan Ketua Kompolnas ya, Pak Mahfud MD kan gitu ya. Iya, dia sebagai status resminya kan sebagai sekretaris dari Kompolnas begitu, tapi bertentangan dengan Ketua Kompolnas Pak Mahfud MD, dan berkali-kali diwawancara di berbagai media tanpa dia melakukan, kalau saya rasa dia tidak melakukan penyelidikan yang proper gitu ya, dia langsung mengatakan bahwa tidak ada kejanggalan sama sekali, bahwa kalau ada luka sayatan itu adalah serempetan peluru, padahal luka sayatannya banyak gitu ya. Dan kemudian kemarin dia juga sudah saya lihat sih di media juga, dia sudah datang ke Jambi Mas Ersu, menemui pihak keluarga. Tapi ketika pihak keluarga ditanyakan apa yang dilakukan, ternyata dia tidak menanyakan bukti-bukti foto-foto itu gitu. Jadi Pak Benny dengan Pak siapa ya, ada satu lagi dari Kompolnas. Biasanya kalau dari Komnas HAM dia kan mendapatkan banyak sekali bukti-bukti, foto-foto, video dan sebagainya dari pihak keluarga, dan dia sampai geleng-geleng gitu. Ternyata apa yang saya dapatkan di Jakarta kemarin itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bukti-bukti yang saya dapat dari pihak keluarga. Tapi ketika Kompolnas ini menemui keluarga, ditanyakan pihak keluarganya, apa yang ditanyakan dari Kompolnas, ternyata ya hanya menanyakan bagaimana kejadiannya, kedatangannya, terus kemudian soal dimakamkan dan sebagainya, tapi tidak menanyakan bukti-bukti, bahkan dari pihak keluarga juga karena tidak diminta, mereka tidak menyerahkan foto-foto begitu. Ya, dan sebelumnya juga saya membaca Pak Benny Mamoto juga mengunjungi lokasi kejadian di rumahnya Pak Ferdi Sambo. Ya, pada saat olah TKP ya. Ya, tapi saya kira begini ya, satu orang kemudian curiga ini, satu pernyataannya Pak Benny Mamoto kok seolah sebagai Humas Mabes Polri gitu ya. Yang kedua kemudian bagi kalangan tertentu yang memahami bahwa Pak Benny Mamoto itu latar belakangnya adalah seorang purnawirawan Polri, itu menjadi semakin orang pantas bias kan gitu ya, persepsi yang betul gitu ya. Padahal sebenarnya harusnya Kompolnas itu menjadi sebuah lembaga yang mensupervisi kepolisian gitu. Ketika terjadi apa pada kepolisian, dia bisa bersikap independen. Nah ini yang saya kira saya mengingatkan tadi bahwa dalam situasi sekarang ini nggak bisa deh yang begitu-begitu. Makanya sudah berakhir lah, publik jauh lebih kritis gitu. Ya, betul. Ini kan prioritasnya jadi dipertanyakan oleh publik kan. Iya, betul. Apalagi kasus ini kan sudah mendapat perhatian dari Pak Jokowi itu 2 kali begitu ya. Saya rasa makanya yang pertama adalah sehari sesudah pengumuman mengenai kasus ini, yaitu tanggal 11 diungkapkan oleh kepolisian, dan kemudian tanggal 12 sudah mendapatkan tanggapan dari Pak Jokowi ketika Pak Jokowi itu
ditanya begitu kan, ditanya mengenai kasus ini. Dan kemudian yang kedua adalah ketika tanggal 13, jadi sesudahnya, sehari sesudahnya sudah menanggapi soal kasus ini lagi, dan Pak Jokowi mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan tertulis gitu ya, laporan tertulis, dan kemudian meminta agar ini Pak Kapolri ini mengusut ini dengan tuntas dan transparan begitu permintaannya. Nah, pada itu diucapkan ketika bertemu dengan media begitu, dengan para pimpinan media di istana, dan kemudian pada hari yang sama itulah bertemu antara Pak Fadil Imran dengan Pak Ferdi Sambo, dan kemudian berpelukan dan menangis gitu ya ketika disambangi. Nah, itu orang kan lalu juga melihat bahwa sebetulnya dari Pak Jokowi ini sudah memerintahkan, dan kemudian tidak lama kemudian Pak Ferdi Sambo juga dinonaktifkan. Nah, ini kalau menurut Mas Hersu apa ini clue bahwa kasus ini akan dituntaskan dengan transparan gitu, walaupun ini menyangkut peran ada jenderal di dalamnya, atau bagaimana nih Mas Hersu? Kita mesti wait and see sih Mbak ya, jujur. Tapi gini, sekarang ini kalau kita lihat konstruksi peristiwanya, saya kira satu, polisi akan jalan dengan dua penyidikan. Yang jelas yang pertama, laporan yang diterima oleh polisi kan laporan kekerasan seksual terhadap Ibu Putri. Itu laporan yang pertama. Ya, dan kalau dalam konteks ini polisi tidak mempersoalkan penembakan yang dilakukan, penembakan ya maksud saya dalam tanda petik yang dilakukan oleh Barada Richard gitu kan, karena selama ini disebut Barada Richard. Tapi kan kemudian kita menjadi bertanya-tanya ketika Barada Richard kemudian minta perlindungan ke LPSK, apakah benar dia sebagai pelakunya, atau sebenarnya dia hanya dipasang sebagai pelakunya dan kemudian dilindungi, karena kan dia juga tidak, karena alasannya polisi pada waktu itu melindungi diri, kemudian membela diri, membela diri. Tapi kan kemudian orang waktu itu bertanya-tanya, soal kenapa ada seorang Barada kok bisa menggunakan senjata Glock, laras pendek Glock 17 gitu. Polisi waktu itu menjelaskan itu jadi standar di kepolisian udah biasa, walaupun tentara pasti akan terheran-heran gitu, karena tentara menyebutnya ini tentang senjata raja-raja lah, minimal kapten gitu yang pegang. Meskipun kalau kita maklumi, berarti itu standar di kepolisian. Tetapi kan lembaga lain akan bertanya, terutama tentara, loh, kenapa ada standar yang berbeda antara kepolisian dengan tentara? Dan ini kan berkaitan sebenarnya dengan satu, ada soal anggaran, kedua soal juga ini secara psikologi ya. Anak-anak Barada ini kan anak-anak yang sebenarnya baru lulus SMA beberapa tahun yang lalu gitu, yang secara psikologi belum cukup matang, dan kemudian dia dipercaya membawa senjata yang sangat berbahaya. Ini kan juga dampaknya bisa sangat serius, bisa kalau terjadi penyalahgunaan, atau kalau kita menggunakan asumsi bukan asumsi, pernyataan dari polisi sama itu. Nah, ini kan dalam kasus ini berada R menggunakan itu. Berada R sebenarnya, bukan Barada. Barada Richard lah kita supaya nggak confuse ya. Nah, ini juga menjadi kalau dapat alasan pembenaran, tapi tetap saja pasti harus ada evaluasi. Terutama dari Kompolnas yang harus mengevaluasi, betulkah bahwa mereka ini dengan alasan mengawal para petinggi Polri, para pejabat penting Polri, kemudian diperkenankan membawa senjata yang kualifikasinya sebenarnya belum boleh dimiliki oleh mereka gitu. Itu ada satu soal itu. Tapi juga yang saya kira yang jauh lebih serius, ada pertanyaan, benarkah Barada Richard ini yang melakukan penembakan dengan konstruksi dengan alasan tadi itu membela diri. Itu kan satu kasus ini yang kira-kira dia ini berkaitan dengan kematian, dengan peristiwa kekerasan seksual, kejahatan seksual yang dituduhkan kepada Brigadir Richard, Brigadir Yosua, dan kemudian juga penembakan oleh Brigadir Richard gitu. Bukan Brigadir, Barada. Ini susah sama awal makanya susah banget. Ya, Barada, Brigadir itu mirip-mirip gitu. Biasanya kalau Bintara, Tamtama gitu gampang kita nyebutnya. Tapi kan pangkat kepolisian sekarang sudah diubah. Yang kedua, saya kira ini proses pelaporan dari pengacara Yosua gitu ya. Melaporkan bahwa terjadi pembunuhan berencana. Tidak menyebut nama siapa yang dilaporkan, tetapi dari penjelasan pengacara kan tadi disebutkan bahwa ini bukan hanya satu orang, ini ada keroyokan. Nah, ini kan motifnya untuk diungkap, dan harusnya sekarang polisi ketika menjadi penjelasan kasus ini sudah meningkat ke arah penyidikan, berarti harusnya sudah ada tersangka, mesti dijelaskan kasus yang mana yang
yang sudah ditingkatkan menjadi penyidikan kasus laporan bahwa Brigadir Yosua melakukan kejahatan seksual atau pembunuhan berencana seperti yang dilaporkan oleh pengacara Yosua. Ini penting supaya jangan confuse gitu ya. Karena kan ini kan saya kira Pak Polisi saya belajarlah dari kasus ini dari kemarin bagaimana bukan hanya media tetapi juga netizen yang kemudian mencari-cari kelemahan dari kepolisian. Mulai sekarang nggak boleh lagi lah terjadi semacam itu karena menurut saya akan semakin berbahaya kalau semakin banyak keraguan dari publik terhadap informasi-informasi yang disampaikan oleh kepolisian. Ini itu akan menggerus betul-betul kepercayaan publik terhadap polisian. Jadi walaupun polisi menyatakan sebuah kebenaran tetap akan tidak dipercaya. Iya, betul Mas Hersu. Jadi memang dalam hal ini soal senjata itu tadi yang dibilang Mas Hersu, itu memang sudah ada jawaban dari Dedi Prasetyo, yaitu Kadif Humas dari Polri ya. Tapi dari jawabannya itu kemudian kita malah justru makin bertanya, karena menurut dia itu memang di kepolisian sudah sesuatu yang jamak lah, hal yang wajar begitu kan. Untuk pengawalan orang penting begitu ya, itu diberikan senjata seperti Glock. Dan kemudian itu sudah biasa diberikan untuk bintara begitu. Nah, ini kan bukan bintara Mas Hersu. Richard ini kan masih tamtama, masih balok begitu ya. Seperti kata Mas Hersu baru saja lulus dan kemudian juga dikatakan bahwa tentunya spesifikasi senjata tersebut sudah melalui asesmen psikologis gitu dan kemudian juga sudah melalui latihan gitu. Jadi dia sudah mahir betul menggunakan senjata tersebut. Salah tembak kepala gitu kan bahaya. Dan tapi ini tetap menjadi pertanyaan Mas Hersu. Sebegitu gentingkah gitu ya situasi di Indonesia saat ini sehingga berpeluru 17 dan senjata otomatis begitu. Ini kan tidak main-main seperti kata Pak Sudirman B. Ponto, mantan Kabais, yaitu ketika dia di Kabais aja hanya dirinya sendiri di antara para jenderal yang banyak hanya dirinya sendiri yang memiliki privilege untuk memegang senjata Glock 17 tersebut. Karena apa? Karena orang yang memegang senjata itu akan memiliki psikologis yang berbeda dengan memegang senjata yang lain. Begitu. Dia berpeluru 17 dan otomatis pula. Dan itu kalau yang biasa hanya untuk pengamanan walaupun itu orang penting biasanya hanya revolver atau senjata lain yang bermagazin hanya 5 peluru atau 6 peluru begitu. Nah, apalagi ini pangkat dia masih barada ya Mas Hersu, dia masih tamtama begitu, belum bintara. Nah, ini keterangan dari Kadif Humas ini bahwa senjata tersebut sudah biasa diberikan kepada yang di atas tamtama begitu kan, bintara. Nah, ini menjadi penelusuran lagi, itu sebetulnya senjata siapa? Dan kemudian harus ditelusuri juga menurut pengacaranya bahwa siapa yang memberikan rekomendasi. Betul itu senjata dari Richard atau senjata orang lain, pihak lain gitu yang memang memiliki senjata tersebut sesuai dengan kualifikasinya atau sesuai dengan pangkatnya gitu. Nah, karena itu sangat penting kemudian laporan dari para pengacara ini untuk di follow up oleh polisi dari situ kemudian menjadi terang benderang gitu ya. Please deh, kemarin penjelasan 2 kali penjelasan dari Pak Ramadan dan kemudian penjelasan dari Pak Budi Herdi Kapolres Jakarta Selatan itu kan sekarang ini dibuat berantakan nih oleh media massa maupun oleh netizen. Jadi yang begini jangan diulang lagi nih, karena kalau terulang lagi nanti yang saya khawatir itu kalau toh polisi menyampaikan sesuatu yang benar gitu ya. Dan publik nggak percaya. Ini berat kalau itu yang terjadi. Tentu kita pengenkan polisi tetap menjadi semua lembaga yang terpercaya gitu. Saya sering sekali dalam talk show saya dengan Bung Rocky Gerung misalnya menyinggung benchmarknya ya tentu si Scotland Yard gitu ya. Karena selalu orang Inggris kan selalu bilang lebih baik nggak ada pemerintahan, artinya nggak ada perdana menteri daripada nggak ada Scotland Yard gitu. Jadi ketika Boris Johnson kemarin misalnya mengundurkan diri ya publik ya santai aja lah, kan nanti akan harus segera lagi dipilih perdana menteri yang baru. Tapi kalau nggak ada Scotland Yard, orang Inggris nggak bisa membayangkan. Nah, saya pengen orang Indonesia itu membayangkan begitu. Apa jadinya negara ini kalau tanpa polisi? Kan gitu mestinya. Ya, itu yang jadi keinginan kita bersama. Jadi polisi sebagai pengayom, bukan penakut masyarakat. Polisi sebagai pelindung, bukan menjadi perundung gitu ya. Dan kita merasa kalau bertemu polisi itu bahagia.
Ya. Gitu. Jangan ketakutan gitu. Ini begitu lihat polisi di jalan orang langsung balik. Takut ditilang. Iya, iya. Oke, Mbak Agi, masih ada yang tersisa yang belum kita bahas? Ya, sepertinya itu saja ya Mas Ersu. Kita memang mungkin banyak sekali dari pemirsa off the record kenapa kita begitu membahas ini dengan intensif. Karena memang soal keadilan itu adalah soal hak ya dari semua. Yes. Kalau memang di luar sana banyak ini kasus bukan peristiwa ya, kejadian ekonomi, kebijakan ini dan itu. Juga di luar negeri ya, ada resesi, ada kemungkinan resesi dan sebagainya. Tapi memang kita concern terhadap ini karena ini menyangkut juga Mas Ersu, keberpihakan kepada orang yang di bawah ya. Karena saya pun juga orang yang di bawah begitu. Jadi jadi merasa perlu untuk membahas ini. Kalau seandainya ini selesai, ini akan menjadi pelajaran bagi semuanya, tidak hanya bagi polisi, bagi kita juga, bagi para orang tua begitu ya, untuk lebih waspada begitu ya. Dan kemudian juga semoga polisi juga menjadi lebih baik ke depannya. Nah, satu pesan penting yang perlu kita ulang adalah soal keadilan itu imparsial, ya. Nggak boleh karena itu bukan kelompok kita, bukan orang yang sepandangan politik kita, gitu. Terus kemudian diperlakukan tidak adil, kita menganggap ya bukan urusan gua, gitu. Biarin aja, gitu ya, nggak boleh. Malah disyukurin. Nah, itu kan yang ini yang terjadi sekarang ya. Oke, tetap semangat dan saya ingin mengulang dulu salah satu Dewan Redaksi dari Forum News Network yang juga mengelola bersama saya sebelum dengan Bagi, Dr. Arif Nadar, bahwa kita terus harus menjaga semua ini karena Indonesia itu milik lu, milik gua, dan milik kita semua. Gitu bahasanya lu, gua, dan kita semua. Iya. Al-Fatihah untuk Bang Arif ya. Kayaknya kalau tidak salah bulan Juli ini beliau wafat ya, 1 tahun beliau pergi. Baik. Makasih Mbak Agi, tetap 0%. Ya, tetap 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.